persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Semua malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, lambaikan tangannya, sorakan, bilang kiri kanannya, malam ini engkau akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Bahwa kami ya Tuhan, untuk kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami ya Tuhan untuk Engkau jamah. Engkau lawat kami, penuhi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Ini doa kami Tuhan.
Mari datang Bapak kita bersembah Dia. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh menyembuhkan kami, kalau Tuhan boleh memberkati kami hari ini. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami memberikan ya Tuhan penghormatan kepada Tuhan lewat hidup kami, lewat apa yang kami punya ya Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu Yesus Tuhan. Jamah hidup kami, ubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Ini persembahan kami ya Tuhan kepada-Mu Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari angkat kedua tangan-Mu, sembah Dia. Oh, segala pujian dan syukur hanyalah Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus.
Bapak bisa luangkan waktu saat ini, saat yang indah Engkau berjumpa dengan Dia. Mari bawa ucapan syukur kepada, naikkan pujian kepada Dia, sembahlah Dia, agungkan Dia. Kami puji Engkau Tuhan selamanya. Kau
Holy, holy Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy. Kami sujud menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu sembah Dia.
Sunday just passed. Redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari buka suaranya, angkat dengan segenap hati. Bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah kami. Pada masa-masa ya Tuhan hari perayaan Pentakosta. Kami rasakan Engkau malam ini mencurahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Aku rasakan Tuhan bahwa kami lebih lagi Tuhan. Lebih lagi untuk bisa bersekutu dengan-Mu penuh. Nikmati Roh Kudus sedang dicurahkan tengah-tengah kita. Bahwa kami Tuhan mendekat lebih lagi Tuhan. Bahwa kami mendekat lebih lagi di pelataran hadirat. Kiranya ya Tuhan kami bisa kenyang dengan segala yang baik Tuhan di rumah-Mu ini. Oh ya bala. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih Tuhan. Ajari kami jalan-jalan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom. Saudara rasakan hadirat Tuhan malam ini. Dahsyat sekali, saya rasakan sekali. Kayaknya Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara semuanya.
Tapi ada urapan kesembuhan. Sakit, asa sembuh. Ya, saudara percaya Tuhan sembuhkan? Bukan cuma penyakit atau fisik, tapi Tuhan juga sembuhkan mental ya. Yang pulih gitu loh. Sembuhkan juga keuangan saudara. Hubungan saudara. Katakan amin. Nah hari ini saudara, saya ingin Tuhan taruh di hati saya untuk bicara lagi tentang kuasa dari korban ucapan syukur. Ya saudara sudah sering dengar, saudara sudah tahu tentang ucapan syukur. Tapi hari ini saudaraku saya ingin bagikan dari sisi yang lain. Saudaraku, saudara tahu enggak ucapan syukur itu ya ucapan syukur atau rasa syukur itu yang keluar dari hati kita. Itu adalah manifestasi dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau saudara, kalau kita bisa punya rasa syukur, itu satu ungkapan bahwa kita punya rasa hormat ya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Penting saudara ya punya rasa syukur. Syukurnya keluar, rasa syukur keluar bisa dilihat yang di dalamnya ada rasa kita bersyukur karena kita menghormati Tuhan. Saudara saya ngerti ini? Ketika Tuhan melihat ada rasa hormat di situ. Ya. Tuhan melihat ada iman di situ. Ketika Tuhan lihat ada iman, maka Tuhan akan memberikan. Ya, apa yang kita minta, doakan, harapkan. Apa yang kita kerjakan dibuat apa? Berhasil, dapat. Katakan amin. Kita nggak akan pernah bisa menerima sesuatu apapun dari seseorang yang tidak kita hormati. Dari sesuatu yang kita tidak hormati. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya contoh, orang Nazaret, dia tidak dapatkan mujizat. Bahkan Tuhan tidak bisa memberikan mujizat satupun kepada orang Nazaret. Kenapa? Yesus berkata bahwa nabi dihormati di mana-mana. Tapi tidak di kampung halamannya. Mereka tidak mendapatkan mujizat. Karena mereka tidak memberikan apa? Rasa hormat kepada Yesus. Amin saudaraku. Nah kita lihat lagi Tuhan Yesus bilang tentang rasa syukur yang di dalamnya ada rasa hormat. Ya saudara, Tuhan Yesus bilang gini, pada masa kelaparan, ya Tuhan tidak utus Elia kepada janda Israel, tapi janda yang bukan orang Israel, yaitu janda di mana? Sarfat. Untuk minta air, minta makan. Ya, kenapa? Karena janda di Sarfat punya rasa hormat. Bisa memberikan rasa hormat kepada Nabi Tuhan, abdi Allah, katakan amin. Apa buktinya dia bisa memberikan rasa hormatnya? Ketika Nabi Elia meminta air, dia berikan air. Ketika dia minta tepung dan minyaknya untuk diolah lebih dulu untuk dia, itu menunjukkan apa? Rasa hormat. Buat dulu untuk saya. Ketika kita menghormati seseorang, kita bisa mendahulukan orang itu. Setuju gak saudara? Ketika kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa mendahulukan Tuhan. Lebih daripada kita. Apa yang terjadi saudaraku? Karena janda di Sarfat memberikan rasa hormatnya kepada hamba Tuhan ini. Yang adalah wakil dari Tuhan. Maka Tuhan memelihara hidup janda di Sarfat bersama dengan anaknya. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sampai 3,5 tahun Tuhan curahkan hujan. Katakan amin. Kenapa kok gak dikutus kepada janda di Israel? Orang Israel tidak punya rasa hormat. Tidak bisa memberikan rasa hormat kepada Nabi Elia. Nah sekarang rasa hormat kita itu bisa diungkapkan lewat apa? Rasa syukur. Katakan amin. Saudara, kalau saudara tidak menghormati pekerjaan saudara, saudara tidak akan pernah bisa dapat apapun dari pekerjaan itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau saudara tidak hormati apa yang Tuhan sudah beri, entah itu keluarga kah, ya kan, anak, orang tua, apapun yang tidak kita hormati, kita tidak akan bisa dapat yang baik dari sana. Bahkan kita bisa kehilangan dari semuanya itu.
Ekspresi rasa hormat itu yang saya mau bahas, yaitu ucapan syukur. Ya, orang yang memiliki rasa hormat di dalam hatinya pasti melimpah dengan rasa syukur. Katakan amin. Ada rasa hormat, tidak mungkin dia keluh kesah. Tidak mungkin dia sungut-sungut. Tidak mungkin dia menghina. Ya, berkata negatif. Kalau ada rasa hormat, pasti ada rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Katakan apa saudara? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rupanya saudara, salah satu kehendak Allah ya dalam hidup kita adalah apa? Mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Waktu saudara melakukan kehendak Allah, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Nah ini yang saya dapatkan. Jadi kita bisa memiliki rasa syukur, ya kan? Kalau saudara bisa punya rasa syukur, hal itu membuktikan bahwa saudara menghormati Tuhan. Kita mempercayai Tuhan. Kita tahu berterima kasih. Ya, kita dilihat Tuhan sebagai orang yang apa? Rendah hati, dan Tuhan berkenan pada kita. Sebaliknya, ketika nggak ada rasa hormat, pasti tidak ada rasa syukur. Kalau tidak ada rasa syukur, yang ada keluar apa? Marah-marah, sungut-sungut. Betul saudaraku? Amin. Ya, sungut-sungut, keluh kesah. Nah, saya dapatkan ayat loh saudara. Ayub 23 ayat 2. Ayub mengatakan bahwa ketika dia berkeluh kesah, ya, keluh kesahnya adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Waktu saudara dan saya, waktu kita berkeluh kesah, bersungut-sungut tentang apapun, dengar baik, kita sedang memberontak. Kita berpikir bahwa Tuhan ini gak beres aturnya. Tuhan gak bener. Itu pemberontakan di mata Tuhan. Dampaknya apa? Ada tangannya menekan aku, kata Ayub. Ketika mulai keluh kesah. Coba aja sungut-sungut terus. Saya gak nyuruh saudara. Gak boleh ya. Maksud saya begini. Saudara pernah gak? Saya pernah sungut-sungut. Saya pernah keluh kesah. Saya pernah mengeluhkan tentang seseorang, sekelompok orang, atau sesuatu. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Yang di sini kering. Hilang sukacita keselamatan saya. Sampai saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Ketika saya mulai ungkapkan kekesalan, keluh kesah saya. Saudara, itu sebenarnya tangan yang menekan, yang membuat kita jadi susah dan stres. Itu benar ayat ini. Nah di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 sebenarnya, saudaraku. Itu dijelaskan ya bahwa nasihat, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, saya catat begini sekali lagi. Level ucapan syukur kita menentukan kebesaran dari perjalanan hidup kita. Katakan amin. Ingat, kita bisa bersyukur karena ada rasa hormat. Katakan amin. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara ya untuk melihat bagaimana mujizat, betapa dahsyatnya daripada kuasa ucapan syukur berdasarkan kisah Yunus. Saudara tahu nggak, Yunus itu bisa keluar dari mulut ikan karena apa? Ucapan syukur. Ya, karena dia bersyukur. Nah, bersyukur itu ada dua. Sebelum dan sesudah. Kalau sesudah kita mendapatkan sesuatu. Sesudah kita mendapatkan jawaban atas doa kita. Ya. Kita bersyukur itu namanya apa? Terima kasih. Ya. Tetapi kalau kita belum mendapatkan, tapi kita sudah bersyukur. Itu namanya apa? Tindakan iman. Iman dalam tindakan. Setiap kita harus tahu berterima kasih. Betul gak saudara? Kalau kita udah terima sesuatu, ya kita mau terima kasih sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Itu hal yang biasa. Dan memang harus itu. Tetapi kalau kita bisa ucapkan terima kasih sama Tuhan. Sebelum kita menerima, maka saya percaya mujizat yang dahsyat itu terjadi pada saudara.
Katakan amin. Makanya Filipi 4 ayat 6 katakan apa saudara? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ditutupnya dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur ini bukan tamsyah, bukan mauliate, tapi iman dalam tindakan. Kita kan baru minta, tapi udah bilang terima kasih. Ucap syukur kami sudah terima itu. Bukan? Ini kan sesuai dengan apa yang kita dapat. Mungkin kita belum dapat apa yang kita minta, tapi yang kita sudah terima adalah apa? Damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, dengar baik saudara, maka iman dalam hati kita ini akan bekerja. Kita sedang siapkan satu landasan, satu wadah untuk menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita sesuai dengan doa kita. Katakan amin. Saudara bisa beri sini, katakan amin. Itu arti ucap syukur. Nah kita lihat Yunus. Kita tahu Yunus saudara. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Tapi dia ambil kapal yang menuju kemana? Tarsis. Saudara, ke Tarsis. Ya daerah Spanyol, Eropa jauh. Padahal dekat aja tuh. Cuma berapa kilo dari Yavo ke Niniwe. Itu dekat saudaraku. Tapi dia lari yang jauh sekali dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Dia jauh. Sebab dia hamba Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pilih dia, Tuhan mau pakai dia. Tapi dia justru lari dari Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Di kapal itulah. Dia apa saudaraku? Udah bayar harga lebih mahal. Kalau dia beli tiket ke Niniwe. Saudara, pasti jauh lebih murah. Ketimbang beli tiket ke Tarsis. Sekarang saudara, sudah di tengah jalan datang apa? Badai. Besar goncang dia. Saudara, lalu akhirnya apa kesimpulan saudara? Akhirnya saudara kru kapal, kapten kapal bilang ini ada siapa kok ada masalah apa? Dia tahu badai ini disebabkan oleh dirinya. Lalu dia omong kepada kapten kapal dan kru kapal. Udah buang aja aku ke laut. Kaget mereka. Ini orang nekat apa? Apa yang terjadi saudara ketika Yunus dibuang ke laut? Badainya tenang. Lalu orang sekapal bertobat dan menyembah Allah Israel. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saudara, apa arti ayat cerita ini? Ya, seringkali pertobatan kita membuat orang lain menjadi bertobat dan percaya Tuhan. Saudara-saudari katakan amin. Ya, karena saya bertobat. Beberapa di antara saya bertobat. Maka gereja ini jadi ada. Orang-orang yang di belakang kita yang belum bertobat. Bisa terangkut ke sini. Ribuan orang terangkut ke sini. Saudara, katakan amin saudaraku. Karena saudara bertobat. Seluruh keluarga saudara ikut bertobat. Diselamatkan. Seringkali saudara-saudara kita Yunus bertobat. Buang aja saya ke laut, tidak apa-apa. Waktu tiba-tiba ini orang nih bukan orang. Pertama, waktu ada badai, kok dia bisa tidur? Kita semua panik dia tidur. Kita bangunin dia tidur. Ada apa nih, kok bisa tidur? Ini badai disebabkan apa? Buang aja aku ke laut. Waktu dia bangun, ini orangnya. Orang ini gak biasa. Berikutnya apa saudara? Waktu dia dibuang ke laut, datang apa saudara? Ikan besar. Apa artinya? Ikan itu bawa Yunus kemana? Ke Niniwe. Artinya apa saudara? Yunus bisa gagal. Yunus bisa salah. Yunus bisa jatuh. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara. Yang percaya katakan, saudara bisa gagal. Saudara bisa salah. Saudara bisa jatuh. Orang mungkin jauhi saudara. Saudara hidupnya gelap sendiri. Terisolasi. Seperti Yunus terisolasi. Ada di mana? Perut ikan. Di kedalaman yang paling dalam. Mungkin posisi saudara sekarang ada di kedalaman yang paling dalam. Seperti Yunus. Di dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara. Saya juga bisa jatuh, saya bisa gagal, saya bisa salah. Tapi rencana Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Buat hidup saya, buat hidup saudara. Saya mau kuatkan saudara hari ini dengan kisah ini. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya? Ya kan kita bisa balik kepada rencana Tuhan. Karena kalau hidup dalam rencana Tuhan,
apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Apapun yang terjadi, sepanjang kita masih hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam keluarga rohani GBI MPI sini. Dengar baik saudara, Tuhan akan turut bekerja dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Seenak-enaknya, sesukses-suksesnya, sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya kita, tapi jauh dari hadirat Tuhan, Tuhan gak akan pernah turut bekerja dalam hidup kita. Saudara katakan amin. Ya saudara, nah sekarang bagaimana caranya Yunus bisa keluar dari perut ikan? Ini yang kita mau belajar. Yunus belajar apa saudara? Dia tahu mengucap syukur sebelum dia ditolong oleh Tuhan. Itu ceritanya. Dari ayat ini, dari pasal ini saya sudah baca lama sekali. Saya sudah khotbahkan berulang-ulang kisah Yunus ini. Saya praktekkan, saya lakukan itu. Banyak kali setiap saya doa, saya sertai dengan ucapan terima kasih Tuhan, Engkau jawab doaku. Kalau saya sudah minta tolong sama seseorang, saya pasti ucapkan terima kasih sebelum dia tolong saya. Kalau dia nggak tolong gimana Pak? Kalau Tuhan nggak jawab doa, Bapak gimana Pak? Saya pegang tetap, Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat saya. Katakan amin. Mungkin yang saya minta ular, ya kan? Ya kan? Itu bukan roti yang saya minta. Yang saya minta batu mungkin, bukan roti. Betul saudara? Katakan amin. Iya, kalau menurut saya baik, belum tentu baik buat Tuhan. Tapi yang penting saya minta, saya ucapkan terima kasih. Sudah ngerti saudara sini? Katakan amin. Nah sekarang kita lihat bagaimana caranya mengucap syukur sebelum kita dikasih. Berterima kasih sebelum dibantu. Ya kita baca ayatnya saudara. Ya kita baca sama-sama. Yunus 2 ayat 7 sampai 10. Kita baca, ini ayatnya. Ya kita baca, 1, 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu. Jadi ketika jiwaku letih lesu. Waktu saudara sedang susah. Sedang stres. Sedang kecewa, sedang sakit. Sedang buntu. Sedang jatuh. Maunya kita sungut-sungut. Maunya kita marah-marah. Maunya kita keluh kesah. Tapi kalau kita memang mau ditolong Tuhan. Kalau kita mau keluar dari kesesakan dan kegelapan. Belajar dari Yunus. Dia bilang, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan. Ya, dan sampailah doaku kepadanya. Ke dalam bait-Mu yang kudus. Artinya apa di sini saudara? Yang pertama artinya Yunus bersyukur dengan apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita ini bisa bersyukur, ya kan saudara? Dengan cara kita mengingat kebaikan Tuhan. Jadi rasa syukur ini membantu kita, ya, untuk mengalihkan fokus perhatian kita, ya kan, dari keadaan kita yang susah, yang buat kita letih lesu, dari problem yang kita hadapi ini, kepada sesuatu yang baik, yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Katakan amin. Kalau kita terus fokus sama kejelekan, kejahatan, ya, perkataan orang-orang ini, atau keadaan kita yang sedang susah, kita fokus itu, yang ada keluarnya apa? Keluh kesah. Marah-marah, betul gak saudara? Tetapi kalau kita mau belajar, mau ditolong Tuhan, ada rasa hormat, ada rasa syukur, kita harus alihkan itu. Seperti Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Yunus itu ambil keputusan untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat kebaikan Tuhan. Dia arahkan pikiran dia kepada Tuhan. Ketika jiwanya letih lesu. Katakan amin. Kalau saudara ingin hidupnya tenang. Saudara mau hidupnya tenang?
Saudara mau hidupnya penuh sukacita? Saudara mau hidupnya penuh dengan damai sejahtera? Saudara harus memikirkan ulang pikiran-pikiran yang menyebabkan saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan stres. Kita harus tanya, ya, kita harus bertanya, ya kan, atas ketakutan kita. Seperti Tuhan, mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang tidak percaya. Tuhan saya bilang, coba kamu pikir ulang. Kamu pikir ulang, kamu pertanyakan. Apa alasannya saya jadi takut nih sekarang? Saya jadi cemas. Ya, seperti Daud. Diajar kita dalam Mazmur 42 ayat 6. Ketika jiwanya tertekan. Dia berkata begini, dia pertanyakan. Dia tanya sama diri, ngapain sih? Kenapa kau bisa tertekan? Dia bilang apa? Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku. Dan gelisah. Dan kalau sekarang ngapong kok capek. Sabta, saya ngomong sama diri saya. Sabta, ngapa kok capek sama dia? Ngapa kok capek dengan hidupmu? Ngapa kamu stres? Ngapa kamu gelisah, kamu khawatir, apa yang menyebabkan kamu takut? Ya kan? Sekarang ambil keputusan. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan apa? Bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan. Jadi yang buat saya stres adalah karena saya fokus kepada apa yang saya takuti. Apa yang membuat saya gelisah, itu yang membuat saya. Jadi saya harus tanya. Oh, karena saya. Kenapa Sabda kamu stres? Kenapa kamu takut Sabda? Karena kamu fokusnya itu. Ayo sekarang berharap untuk bersyukur. Caranya bersyukur, mengingat apa yang pernah Tuhan buat. Katakan amin. Apa yang membuat Daud tidak takut melawan Goliat? Karena Daud bisa mengalihkan pikirannya dari Goliat kepada tangan Tuhan yang pernah melepaskan dia dari cakar beruang dan cakar singa. Katakan amin. Dan dia percaya bahwa hari ini Tuhan yang sama akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Itu perlu bisa bersyukur. Jadi katakan amin. Jadi cara bersyukur bukan cuma sekedar mulut. Tapi saudara arahkan dulu pikirannya. Dari yang membuat saudara takut kepada Tuhan yang pernah menolong kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi korban ucapan syukur ini saudara. Ya kan? Kita bisa naikkan ucapan syukur. Ya kan? Ya kan? Kita bisa lakukan itu. Sekalipun kita sedang menderita banyak sayatan-sayatan yang penuh dengan darah. Tapi hati kita bisa mengalir dengan apa? Doa-doa, nyanyian, pujian, ucapan syukur. Setuju saudara katakan amin? Mau dijalani enggak? Kalau kita lagi stres takut, pertanyakan, apa kok takut? Jawab langsung. Karena aku fokusnya kepada keadaan, kepada masalah, kepada orang-orang yang bermasalah, keadaan yang bermasalah. Itulah yang membuat aku jadi marah. Bikin aku hilang sukacita. Sekarang ucap syukur. Cuman ucap syukur. Ingat apa yang Tuhan berikan. Coba poin 2. Yunus bersyukur dengan kembali kepada Tuhan. Dia berbalik kepada Tuhan. Tadinya dia lari dari Tuhan. Sekarang dia berlari kepada Tuhan. Ya saudara ya. Dia berkata apa? Yunus 2 ayat 7 dan 8. Sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Yang mengasihi mereka dengan apa? Dengan setia. Saudaraku yang Kristus, Yunus itu mengerti. Bahwa Tuhan yang mengasihi dia adalah Tuhan yang mengasihi dia dengan kasih setia. Sekalipun dia sudah berdosa, sudah lari dari panggilan Tuhan. Dia percaya kalau dia bertobat kembali kepada Tuhan, maka dia pasti akan menerima anugerah pengampunan dan pemulihan. Katakan amin. Kalau saudara kembali ke Tuhan, saya senang saudara semua kembali ke Tuhan. Tadi Tuhan tuh mau sembuhkan kita. Sembuhkan bukan cuma sakit penyakit,
tapi sembuhkan juga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara percaya, katakan amin. Ini sumber kita. Kesembuhan yang sempurna adalah kembali kepada Tuhan. Ya, saudara nerima ini. Saya yakin. Kita lihat di sini. Ketika Yunus kembali kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk apa? Memuntahkan Yunus. Ya, baca Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus kemana? Ke darat. Daratannya di mana? Niniwe. Saudara tahu nggak? Orang Niniwe, ya setelah sampai Niniwe, udah sampai Niniwe, saudara badannya penuh dengan apa sih? Kayak lumut lah, kayak keluar dari ikan. Waktu ini menurut yang ininya Yahudi, ya Midras, ya Yahudi, cerita orang Yahudi ini, katakan begini saudara, waktu dia keluar dari mulut ikan, ya. Itu orang Niniwe itu lihat dari ikan besar keluar orang. Itu yang membuat Yunus itu cuma khotbah asal-asalan, satu bangsa bertobat. Kenapa saudara? Karena orang Niniwe menyembah dewa ikan. Jadi dewa yang selama ini disembah ratusan tahun, dewa itu sekarang datang menghampiri dia. Dan berbicara pada dia, kalau kau tidak bertobat dari kejahatanmu, maka kau akan kena tulah. Kau akan dibinasakan, kau akan mati kalau-kalau. Langsung dari raja sampai ke binatang, disuruh puasa 40 hari dan bertobat. Lalu akhirnya Tuhan selamatkan kota Niniwe. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saudara bisa bayangkan nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya cara Tuhan tuh pakai, kok kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Betul gak saudara? Kok gampang sekali ya? Ya kan? Sedangkan orang Nazaret dikhotbahin Yesus, tidak ada yang bertobat. Betul saudara? Ya kan? Itu Yesus apa kurang hebatnya? Tetapi Niniwe yang jahat sekali, dikirim pengkhotbah asal-asalan. Persiapan enggak, doa enggak. Setelah jemaatnya bertobat semua, dia nyesel. Ngapolah dia bertobat semuanya tuh. Sebel aku. Cobalah gak bertobat. Tujuan apa sebenarnya kalau nggak bertobat? Mereka kena dibinasakan oleh Tuhan. Yunus tuh maunya orang Niniwe dibinasakan Tuhan. Ngapo? Ada dendam pribadi. Ngerti gak saudara? Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Kalau saudara cerita Yunus ini lucu. Dia bisa marah-marah sama Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan baik-baik aja sama dia. Itu namanya keakraban. Itu Yunus sama Tuhan. Nanti di pasal itu saya lihat aja dia sebel gitu. Kenapa sih? Terus akhirnya Tuhan sengaja tumbuhkan apa namanya, kayak seperti kayak pohon. Dia bisa berlindung di situ. Pas tiba-tiba Tuhan bikin aja kering. Dia susah. Apa kering? Dia sedih. Hah? Sama pohon aja kau punya belas kasihan. Masa kan kau gak punya belas kasihan sama manusia ciptaan aku ini. Aku kasihan sama mereka. Sadar dia. Saudara saya ngerti gak? Poin ini, sedalamnya Yunus sudah jatuh. Segelapnya, kegelapan dia berada. Saudaraku, dia bisa lepas dari sana. Karena ada apa? Ucapan syukur. Katakan amin saudara. Dia alihkan dari dirinya, dari masalahnya, dari kesakitannya, dari kesalahannya kepada Tuhan. Saudara, dia kembali ke Tuhan. Tapi setelah dia kembali ke Tuhan, kan namanya Tuhan itu raja di atas segala raja. Tidak mungkin ada seseorang pun menghadap raja dengan apa? Tangan hampa. Dia ngerti itu. Coba kita lihat yang ketiga, Yunus bersyukur dengan memberi apa? Persembahan kepada Tuhan. Coba kita baca Yunus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan apa? Korban kepadamu. Karena dia udah kembali ke Tuhan. Dia bilang dengan ucapan syukur. Aku akan bawa korban. Jadi ucapan syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah iman dalam apa? Tindakan. Yang menyatakan kesungguhan hati kita. Yang percaya akan apa? Kebaikan Tuhan. Ini sebenarnya kebaikan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Bukan kebetulan. Bukan nasib baik. Bukan karena hebat saya, tapi ini benar-benar pertolongan dari Tuhan. Saya mau ucapkan terima kasih, saya bawa korban. Katakan amin saudaraku.
Jadi Yunus itu menggambarkan seolah-olah dia sudah ditolong oleh Tuhan. Padahal belum. Dia bilang, aku akan bawa korban syukur. Saudara sang Kristus katakan amin. Jadi kita bersyukur dengan kata-kata. Dengan doa. Dengan nyanyian. Tapi juga dengan perbuatan kita. Pelayanan. Saya melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Dengan ikhlas. Tanpa pamrih. Sebagai korban ucapan syukur saya. Saya bawa uang saya. Ya kan, penghasilan saya. Ya kan, saya taruh kepada Tuhan, saya berikan sebagai korban ucapan syukur saya. Saya bisa di sini katakan amin. Yunus lakukan, aku buat nasar. Dia bicara nasar, ya kan? Ayat yang keempat, sudah kita baca sama-sama. Ya, yang keempat adalah Yunus bersyukur pada Tuhan dengan cara apa? Dia percaya bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Katakan amin. Keselamatan itu dari dia percaya. Itu yuk, kita percaya. Waktu saudara percaya keselamatan itu dari Tuhan. Saudara sedang mengucap syukur. Mari kita baca. Yunus 2 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, soal nasar, ya kita perlu bernasar. Jangan ada orang bilang, jangan nasar-nasar. Ya kalau memang niatnya nggak mau bayar, ya jangan nasar. Tapi kalau saudara mau meyakinkan keyakinan saudara, memantapkan daripada iman saudara, ingin menunjukkan keseriusan iman saudara di hadapan Tuhan. Saudara berkata, aku bernasar. Ya, kalau Tuhan lakukan ini, aku akan buat ini. Aku akan melakukan ini. Yunus berkata, nasar Tuhan bayar. Terus dia katakan apa? Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin saudara. Nah saudara sini, saya ingin kasih tahu saudara bahwa Yunus bersyukur pada Tuhan dengan mempercayai bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus percaya bahwa Tuhan akan membuat kehidupannya apa? Berhasil. Kita lihat sini. Yunus pasal 1, saudara perhatikan. Saya ini buat kesimpulan aja ini. Saya buat kesimpulan. Saya baca Yunus pasal 1 sampai pasal 3. Ya. Yunus pasal 1 kita lihat bahwa apa? Yunus lari dari Tuhan. Yunus pasal 2 kita lihat apa? Yunus berlari kepada Tuhan. Ya, dan bersandar kepada apa? Kasih karunia kebaikan Tuhan. Lalu di pasal yang terakhir, pasal ketiga, Yunus apa? Berlari bersama Tuhan. Ini kan seperti jalan hidup kita juga. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara yang pernah lari dari hadapan Tuhan? Saya pernah. Yang kedua, berapa banyak di antara kita yang sudah kembali ke Tuhan? Kita semua ada di sini. Sekarang pertanyaannya yang ketiga, apakah saudara mau berlari bersama Tuhan? Katakan amin. Ya, Tuhan mau pakai hidup saudara masing-masing. Ya. Kenapa kita mau melayani? Kenapa kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Karena kita tahu seperti 2 Timotius 2 ayat 13 katakan apa? Ya kan? Tuhan kita ini setia. Ya kan? Tuhan itu setia. Kalau kita setia, dia setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Ini yang membuat hati. Tadi pagi saya doa pagi sendiri pribadi. Itulah sambil gitar saya hanya ngomong ayat ini yang saya doakan. Tuhan, Engkau setia waktu aku setia Tuhan. Tapi Engkau tetap setia saat aku tidak setia. Saya bilang Tuhan terima kasih. Aku percaya. Aku percaya kepada kesetiaan. Aku percaya kepada pengampunanmu. Aku percaya kepada kesabaranmu. Aku percaya kepada kemurahan hatimu. Saya ucapkan banyak terima kasih sama Tuhan. Tuhan sabar sama aku. Tuhan sabar sama kami semua. Tuhan sabar sama keluarga kami. Kadang-kadang kita gak sabar dengan orang-orang sekitar kita. Kita mau sungut-sungut, kita mau keluh kesah, kita mau marah-marah. Langsung atau kita menghakimi mereka. Coba kita ingat, Tuhan tuh sabar sama kita. Ya, penuh kasih, penuh belas kasihan.
Katakan amin. Itulah alasan kenapa kita mau hidup dengan rasa syukur. Katakan amin. Terlalu banyak. Yuk kita bangkit berdiri, kita makan perjamuan kudus. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, siapkan diri kita makan perjamuan kudus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yuk kita doa Bapak Ibu. Tuhan, kami tahu Tuhanku, kami sekarang mengerti ya Tuhan. Ucapan syukur adalah manifestasi dari rasa hormat kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami semua akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat ada rasa hormat kami kepadamu ya Tuhan. Yang kami tunjukkan dengan ucapan syukur itu Tuhan. Tuhan ajar kami bisa bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan berajar kami bisa bersyukur ya Tuhan atas apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus ampuni kami. Seringkali Tuhan kami terus berkeluh kesah tentang si A, tentang si B, tentang keadaan kami, tentang pekerjaan kami, tentang pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni kami. Beri kami Tuhan rasa hormat kepada Tuhan, rasa hormat kepada pasangan kami, rasa hormat kepada anak-anak kami, rasa hormat kepada orang tua kami Tuhan, para pemimpin yang ada di atas kami. Ajar kami Tuhan punya rasa hormat. Kalau kami bisa punya rasa hormat kepada semua orang, maka kami punya hubungan akan jadi awet. Pelayanan kami awet, pekerjaan kami awet. Dan hubungan kami dengan Tuhan awet. Berkat Tuhan dalam hidup kami awet. Beri Tuhan, beri itu. Biarlah dalam hidup kami bisa punya rasa syukur itu. Karena terlalu banyak Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Kau bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, Kau berikan Roh Kudus-Mu buat kami. Dan kami bisa rasakan hadirat Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan yang menyentuh, menyambah, mengubah kami Tuhan. Makasih, kami mau makan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita minum. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semua.